Dalam sejarah panjang peradaban manusia, seringkali pertempuran terbesar tidak terjadi di padang pasir yang luas ataupun di benteng-benteng pertahanan kuno, melainkan di dalam batin seorang hamba yang sedang menanti azan maghrib. Inilah Genus, 5 menit tersisa sebelum waktu berbuka. Namun baginya, waktu telah melengkung menjadi sebuah keabadian yang menyiksa. Ketahanan imannya sedang diuji oleh musuh yang tak kasat mata, rasa lapar yang mulai memanipulasi realitas. Perhatikan bagaimana otak manusia yang kekurangan glukosa mulai merekayasa persepsi visual. Di tepi wastafel itu, bagi mata orang biasa, hanyalah sebuah alat sanitasi berbahan polimer. Namun, bagi Genus di detik-detik kritis ini, benda itu telah bertransformasi menjadi sepotong bika ambon legendaris dengan tekstur bersarang yang sempurna. Ia harus berjuang keras menahan tangannya agar tidak menjangkau benda yang ia kira makanan surgawi tersebut. Sebuah delusi visual yang nyaris meruntuhkan akidah puasanya. Halusinasi ini tidak berhenti pada benda mati. Makhluk hidup pun tak luput dari distorsi pandangannya. Kucing peliharaannya yang sedang tertidur pulas, kini di matanya tampak seperti sajian ayam bekakak yang dipanggang dengan olesan madu dan rempah-rempah Timur Tengah. Genus berada di ambang batas kewarasan, berdebat dengan nuraninya sendiri antara menyayangi hewan ciptaan Tuhan atau melihatnya sebagai hidangan iftar. Sungguh, ini adalah ujian kesabaran yang setara dengan para pertapa di masa lalu. Albert Einstein pernah berbicara tentang relativitas waktu. Namun ia mungkin belum pernah merasakan 5 menit terakhir puasa Ramadan di musim kemarau. Detik demi detik merayap dengan kecepatan glasial. Setiap detak jarum jam terdengar seperti palu godam yang menghantam kesabaran. Genus merasa seolah terjebak dalam lorong waktu, di mana 1 menit terasa seperti 1 abad. Ia berdiri terpaku, menanti pembebasan dari dahaga yang mencekik tenggorokannya. Lalu, momen agung itu pun tiba. Suara yang lebih merdu daripada nyanyian bidadari, lebih dinanti daripada hujan di tanah tandus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan suci itu membelah langit sore, menandakan runtuhnya tirani rasa lapar dan dahaga. Bagi Genus dan bagi miliaran umat muslim di seluruh dunia, suara azan maghrib bukan sekedar penanda waktu, melainkan proklamasi kemenangan spiritual melawan hawa nafsu diri sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Inilah kebahagiaan yang pertama. Farhatun indal fitri, kebahagiaan ketika berbuka. Lihatlah Genus, saat air dingin itu membasahi kerongkongannya yang kering, seluruh halusinasi tentang spons dan kucing tadi sirna seketika. Digantikan oleh rasa syukur yang mendalam. Kenikmatan sederhana yang seringkali dilupakan manusia, kini terasa begitu mewah dan tak ternilai harganya. Namun, narasi ini tidak berhenti pada kepuasan perut semata. Makanan hanyalah bahan bakar untuk perjalanan yang lebih jauh. Setelah dahaga fisik terpuaskan, bangkitlah kerinduan jiwa. Genus kini tersungkur dalam sujudnya, menyadari bahwa kenikmatan berbuka hanyalah teaser. Hanyalah sebuah cuplikan kecil dari kenikmatan abadi yang dijanjikan oleh Sang Pencipta. Ia menemukan ketenangan yang jauh lebih dalam daripada sekedar hilangnya rasa lapar. Dan inilah janji tentang kebahagiaan kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-nya. Jika segelas air saat maghrib saja mampu memberikan kelegaan luar biasa, bayangkan betapa dahsyatnya kebahagiaan saat seorang hamba kelak menatap wajah Allah di surga. Genus tersenyum bukan karena perutnya telah kenyang, tapi karena imannya telah disegarkan. Bahwa puasa bukan sekedar menahan lapar, tapi sebuah tiket VIP menuju pertemuan teragung di akhirat nanti.